Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Yuslita Dewi dengan NPM 22753030 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2A, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan membahas desain basis data Cyber Physical System, yaitu dengan judul Sistem Peringatan Dini Bencana. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem peringatan dini bencana. Sistem peringatan dini bencana atau Disaster Early Warning System adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendeteksi, memantau, dan memberikan peringatan awal tentang kemungkinan terjadinya bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tujuan utama dari sistem peringatan dini bencana adalah melindungi jiwa manusia, mengurangi kerugian material, dan memfasilitasi tindakan tanggap darurat yang tepat waktu. Selanjutnya, pentingnya sistem peringatan dini bencana terletak pada kemampuannya untuk memberikan waktu yang cukup bagi individu, komunitas, dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan, evakuasi, atau persiapan yang diperlukan sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, sistem peringatan dini bencana dapat secara signifikan mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, serta menyelamatkan nyawa dan harta benda manusia. Selanjutnya di sini ada konseptual data model, di mana hubungan antara entitas-entitas ditunjukkan oleh garis dengan tanda panah yang menggambarkan hubungan one-to-many atau many-to-many antara entitas-entitas tersebut. Nah, selanjutnya ada entitas. Berikut ini adalah entitas yang digunakan dalam sistem peringatan dini bencana. Entitas utama ada entitas kampus dengan atribut kode kampus, nama kampus, dan lokasi kampus. Ada entitas sensor dengan atribut ID sensor, jenis sensor, dan lokasi sensor. Ada entitas bencana dengan atribut ID bencana, jenis bencana, lokasi bencana, dan waktu bencana. Yang terakhir ada entitas pengguna dengan atribut ID pengguna, nama pengguna, dan kontak pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada tabel model fisik dari entitas-entitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada tabel dari entitas kampus di mana kolomnya ada atribut kode kampus dengan tipe data primary key, keterangannya kode unik untuk setiap kampus. Kolom kedua ada atribut nama kampus dengan tipe data varchar atau teks dengan keterangan nama kampus. Dan kolom ketiga ada atribut lokasi kampus dengan tipe data varchar dengan keterangan lokasi kampus. Selanjutnya ada tabel entitas sensor di mana di kolomnya ada atribut ID sensor dengan tipe data primary key dengan keterangan ID unik untuk setiap sensor. Yang selanjutnya ada atribut jenis sensor dengan tipe data varchar dengan keterangan jenis sensor. Selanjutnya ada atribut lokasi sensor dengan tipe data varchar dengan keterangan lokasi sensor. Dan yang terakhir ada atribut ID kampus dengan tipe data foreign key dengan keterangan kode kampus dari tabel kampus. Foreign key atau kunci asing adalah kolom atau sekumpulan kolom dalam sebuah tabel yang berhubungan dengan primary key dari tabel lain. Jadi, di sini foreign key yang berhubungan dengan primary key tabel sebelumnya. Selanjutnya ada tabel dari entitas bencana. Di kolomnya ada atribut ID bencana dengan tipe data primary key dengan keterangan ID unik untuk setiap bencana. Selanjutnya ada atribut jenis bencana dengan tipe data varchar dengan keterangan jenis bencana. Selanjutnya ada atribut lokasi bencana dengan tipe data varchar dengan keterangan lokasi bencana. Selanjutnya ada atribut waktu bencana dengan tipe data timestamp dengan keterangan waktu bencana. Nah, jadi tipe data timestamp itu digunakan untuk tipe data yang menerangkan suatu waktu, seperti itu. Nah, yang terakhir ada atribut ID kampus dengan tipe data foreign key dengan keterangan kode kampus dari tabel kampus. Selanjutnya ada tabel dari entitas pengguna di mana di kolomnya ada atribut ID pengguna dengan tipe data primary key dengan keterangan ID unik untuk setiap pengguna. Selanjutnya ada nama pengguna dengan tipe data varchar dan keterangan nama pengguna. Dan yang terakhir ada atribut kontak pengguna dengan tipe data varchar dan keterangan kontak pengguna. Nah, yang terakhir ada tabel dari
atribut bencana sensor, di mana di kolomnya ada atribut ID bencana dengan tipe data foreign key dengan keterangan ID bencana dari tabel bencana. Selanjutnya ada atribut ID sensor dengan tipe data foreign key dengan keterangan ID sensor atau ID sensor dari tabel sensor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari proyek kedua saya ini, di mana yang proyek kedua ini adalah lanjutan dari proyek pertama saya yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.